Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak Bapak sekalian? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Bapak sekalian, pada pertemuan hari ini adalah lanjutan dari pertemuan hari Senin kemarin, yaitu turunan fungsi aljabar bentuk pangkat. Jadi anak-anak Bapak sekalian, ini bentuk pangkatnya itu misalnya seperti ini dia. Y sama dengan U pangkat N. Di mana U itu adalah fungsi gitu. U itu adalah fungsi. Maka nanti turunannya itu adalah N, U, nanti N dikurang 1, lalu dikali dengan turunan yang di dalam U. Jadi dikali dengan turunan yang di dalam U. Kenapa dikali dengan turunan yang ada di dalam U? Karena U-nya adalah fungsi, berarti nanti dikali dengan U aksen. Jadi bentuknya seperti ini nanti, untuk bentuk pangkat. Selanjutnya adalah bentuk pembagian dan bentuk perkalian. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian turunan aljabar, bentuk pangkat, pembagian, dan perkalian. Dan yang kedua, siswa dapat menyelesaikan soal berkaitan dengan turunan aljabar, bentuk pangkat, pembagian, dan perkalian. Jadi anak-anak Bapak sekalian, sekali lagi Bapak ulangi, ini pertemuan kemarin, di mana pengertian turunan fungsi itu seperti ini, jika fungsi f memetakan x ke y, atau kita bisa tulis seperti ini, y sama dengan fx, di mana x merupakan variabel bebas dan y merupakan variabel terikat, karena y di sini kan terikat dengan variabel x-nya. Maka turunan y sama dengan fx terhadap x adalah, ini bentuknya, pertemuan semalam Bapak sudah ajarkan seperti ini. Misalkan fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya itu adalah na x n dikurang dengan 1. Jadi itu dia. Ini dia turunannya ya. Dengan catatan, kalau dia bentuknya misalnya konstanta, misalnya f sama dengan k, jadi k ini adalah konstanta, maka turunan pertamanya itu adalah 0. Jadi ini dia. Oke, Bapak kira sudah paham? Bapak kasih contoh, nah seperti ini dia. Maka anak-anak Bapak sekalian, ini jawabannya apa? Maka turunannya adalah 40x pangkat 3 ditambah dengan 10x. Ini berarti 2 dikurang 1, lalu dikurang dengan 7. Ini jawabannya. Turunan 6 itu adalah 0. Jadi ini jawabannya. Selanjutnya, ini. Rumus turunan fungsi aljabar. Secara umum rumus turunan fungsi aljabar itu seperti ini. Ini tadi Bapak udah jelaskan, kalau Y sama dengan konstanta, misalnya Y sama dengan 5, atau Y sama dengan 100, atau Y sama dengan 1 juta, maka turunannya adalah 0. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini, tadi Bapak juga sudah jelaskan, kalau bentuknya AX pangkat N, maka turunannya ini dia. Yang ketiga, modelnya seperti ini, kalau jumlah, jadi Y sama dengan U ditambah atau dikurang V, maka turunannya adalah masing-masing diturunkan. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya Y sama dengan 2x pangkat 5 ditambah 6x. Nah, ini kan bisa. Y aksen sama dengan berarti 10x pangkat 4 ditambah dengan 6. Jadi kalau kurang dikurang, kalau tambah ditambah. Bapak kira paham? Selanjutnya yang keempat. Nah ini dia. Y sama dengan U pangkat N. Maka Y aksennya adalah ini. N, U, N kurang 1 dikali dengan U aksen. Berarti U di sini, U-nya itu adalah fungsi. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan Y sama dengan dalam kurung 2X ditambah 5, misalnya pangkat 10 gitu. Maka ini turunannya, Y aksen sama dengan, kita tulis, berarti U-nya itu adalah 2X tambah 5,
N-nya itu adalah ini pangkat 10. Maka ini bisa kita turunkan jadinya seperti ini. 10, ini tulis nih, berarti tetap ditulis 2X ditambah dengan 5, lalu ini 10 dikurang 1, pangkat 9, lalu dikali turunan yang di dalam. Ini dia turunan di dalam. Turunan yang di dalam itu 2X tambah 5 berapa turunannya, nak? 2. Oke, 2. Sehingga Y aksen sama dengan 20 dalam kurung 2X tambah 5 pangkat 9. Maka ini jawabannya. Oke, next. Yang kelima. Nah ini dia, kalau bentuknya dia perkalian. Maka seperti ini dia. Kalau Y sama dengan U dikali V, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan U aksen V ditambah dengan U V aksen. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan Bapak kasih contoh, Y sama dengan, misalkan di sini 2X ditambah 5, lalu di sini kita tulis 3X kurang 10 gitu. Maka yang ini kita misalkan U, yang ini kita misalkan V. Sehingga kita bisa cari U-nya itu adalah 2X ditambah 5. Bapak cari di sini. U-nya itu adalah 2X ditambah dengan 5, maka turunannya U aksen itu adalah 2. Selanjutnya V-nya itu adalah 3X dikurang 10. Maka V aksennya itu sama dengan 3. Ini dia. Sehingga ini kita bisa gunakan, rumusnya adalah ini dia. Berarti Y aksen sama dengan U aksen V ditambah dengan U V aksen. Oke, kita tinggal masukkan saja. Berarti U aksennya berapa U aksennya? U aksennya adalah 2. Oke, dikali dengan V. V-nya adalah ini. 3X dikurang dengan 10. Ditambah U-nya itu adalah ini, 2X tambah 5. 2X tambah dengan 5, lalu dikali dengan V aksen. V aksennya adalah ini, 3. Sehingga ini kita bisa selesaikan, Y aksen sama dengan, boleh kita kalikan ke dalam. Berarti 2 dikali dengan 3X, ini adalah 6X, lalu dikurang dengan 2 dikali dengan negatif 10, ini adalah negatif 20. Lalu ini ya, 2X dikali dengan 3 berarti ditambah dengan 6X, lalu ini dikalikan berarti ditambah dengan 15. Sehingga Y aksen sama dengan, ini kita jumlahkan, 12X dikurang dengan 5. Oke, Bapak kira sampai di sini. Paham nggak sampai di sini? Paham, Sir. Paham ya? Lalu gini, Pak, boleh nggak kalau kita kalikan dulu baru diturunkan? Boleh gitu. Boleh nak? Kalikan dulu baru diturunkan. Boleh. Namun, kapan kita menggunakan rumus ini, takutnya nanti misalnya bentuknya seperti ini nak. Misalnya Y sama dengan misalnya X ditambah 5, misalnya di sini pangkat 15, lalu 2X kurang 7. Kan tidak mungkin ini kan X tambah 5 kali X tambah 5 kali X tambah 5 sampai pangkat 15. Dikalikan kan tidak mungkin. Maka yang ini kan kita bisa gunakan rumus yang keempat ini. Gitu. Paham ya? Paham, Sir. Oke, good. Paham, Sir. Selanjutnya yang keenam. Ini untuk bentuk yang keenam. Bentuk yang keenam seperti ini. Bentuknya adalah pembagian. Berarti Y sama dengan U per V. Maka turunannya adalah Y aksen sama dengan U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Jadi anak-anak Bapak sekalian ini jangan terbalik ya. Kalau ini dibalik ke sini nanti beda hasilnya. Jadi ingat Y aksen sama dengan kalau U per V berarti U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Karena kalau terbalik nanti dia akan beda di hasilnya. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari bentuk yang keempat, ini dia, bentuk yang kelima, dan bentuk yang keenam. Nanti ada beberapa soal yang berkaitan dengan bentuk 4, 5, dan 6. Kalau bentuk yang 1, 2, dan 3 kan ini sudah kita pelajari pada pertemuan hari Senin kemarin gitu.
Jadi ini bentuk 4, 5, dan 6. Sampai di sini ada pertanyaan anak Bapak sekalian? Untuk soal nomor 1, Bapak kira ini masih mudah untuk soal nomor 1. Turunan pertama fungsi fx sama dengan, berarti turunannya itu, tadi sudah Bapak jelaskan, 3 dalam kurung tetap ditulis 5x dikurang dengan 3, lalu 3 kurang 1. Di sini kan 3 dikurang 1, dikali dengan turunan yang di dalam. Turunan yang di dalam 5x kurang 3 itu adalah 5. Sehingga turunannya adalah, ini kalikan, 5 dikali 3, 15, dalam kurung 5x dikurang 3 pangkat 2. Inilah jawabannya. Ada nggak jawabannya? D. Paham nggak sampai di sini? Paham, Sir. Nomor 2, oke? Masih sama? Berarti ini f aksen x sama dengan, berarti 4 dalam kurung 5x kuadrat dikurang dengan 4 pangkat 3, Sir. Oke, 3 dikali dengan turunan yang di dalam. 5. Turunan di dalam 5x kuadrat turunannya berapa? 10x, Sir. Oke, 10x. Sehingga f aksen x turunannya adalah 4 dikali 10x berarti 40x dalam kurung 5x kuadrat dikurang 4 pangkat 3. Ada nggak jawabannya? B, Sir. Oke, good. Oke, next soal nomor 3. Oke, ini bentuknya adalah perkalian. Berarti ini adalah U, ini adalah V. Boleh nak kalian ngerjakannya pakai ini, Bapak nih, cara pertama. Cuman cara pertama ini ada kendalanya. Kalau ini misalnya pangkat 10, maka cara pertama ini tidak bisa dikerjakan. Cara pertama, kita kalikan dulu. Nanti baru pakai cara rumusnya ya. Oke, kita kalikan. Yang ini kalikan ini adalah 4x pangkat 3. Ini kalikan, berarti ditambah 8x kuadrat. Lalu ini kalikan, ini kurang 12x kuadrat. Lalu yang ini kalikan ini, dikurang 24x. Sehingga fx itu sama dengan, berarti ini 4x pangkat 3. Ini sama ini berarti dikurang dengan 4x kuadrat, dikurang 24x. Benar nggak? Benar, Sir. Yes, Sir. Oke, lanjut aja. Kita turunkan. Cara biasa ini. Yang pertemuan hari Senin semalam, berarti berapa nih? 12x kuadrat dikurang 8x dikurang 24. Ada jawabannya nih, Nak? E, Sir. Oke, cuman cara ini nanti agak susah, akan susah kalau misalnya di sini misalnya ada pangkat 10 atau pangkat 15, itu susah gitu. Oke, kita gunakan cara rumusnya ya. Berarti yang pertama cara keduanya, tadi kita umpamakan U-nya itu adalah 4x kuadrat dikurang 12x, maka U aksennya itu adalah 8x dikurang 12. V-nya itu adalah X ditambah dengan 2, maka V aksennya itu adalah 1. Selanjutnya, kita bisa cari turunannya F aksen X sama dengan U aksen V ditambah dengan U V aksen. Ini kalau terbalik nggak masalah, karena dia tambah. Oke, kita masukkan U aksen, ini dia, 8X dikurang 12, dikali dengan V, maka V-nya ini X ditambah dengan 2, ditambah dengan U, U-nya adalah ini, berarti 4X kuadrat dikurang 12X, lalu V aksennya adalah 1. Oke, selanjutnya kita tinggal kalikan saja, berarti ini kalikan 8X kuadrat, kalikan lagi, berarti tambah 16X, ini kalikan, kurang 12X, yang ini kalikan, kurang 24, ditambah 4X kuadrat, dikurang dengan 12X. Maka sampai di sini jawabannya berapa ini, Nak? Sama nggak? Di sini Bapak tulis.
yang ini dengan yang ini, maka 12x kuadrat. Nih, 16x dikurang 12x, 16x dikurang 12x, itu adalah 4x, 4x dikurang dengan 12x, berapa jadinya, nak? Min 8x, Sir. Oke, min 8x. Lalu ini kan dikurang dengan 24. Sinilah ya, nggak cukup. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada, Sir. Selanjutnya soal nomor 4. Oke, ini bentuknya adalah pembagian. Maka yang pertama bahwa misalkan yang ini adalah U, yang ini adalah V. Berarti U aksen sama dengan U-nya adalah X kuadrat tambah 3, maka U aksennya adalah 2X. V aksen, V-nya ini 2X tambah 1, maka V aksennya adalah 2. Sehingga F aksen X sama dengan, rumusnya adalah U aksen V dikurang dengan U V aksen per V kuadrat. Ini rumusnya. Oke, kita tinggal substitusikan. U aksen 2X dikali dengan V, V-nya adalah 2X ditambah dengan 1, dikurang U-nya adalah ini, X kuadrat ditambah dengan 3, berarti X kuadrat ditambah dengan 3, dikali dengan V aksen, V aksennya ini, kali dengan 2, dibagi dengan V kuadrat, V kuadrat berarti 2X tambah 1 kuadrat. Oke, selanjutnya, F aksen X sama dengan, kalikan ini, 4X kuadrat, selanjutnya ini ke sini, ditambah dengan 2X, ini kalikan, berarti dikurang dengan 2X kuadrat, yang ini berarti dikurang dengan 6, dibagi dengan 2X tambah 1 kuadrat. Maka F aksennya sama dengan 4X kuadrat dikurang dengan 2X kuadrat, ini adalah 2X kuadrat, lalu ditambah dengan 2X kurang dengan 6. Dibagi dengan 2X tambah 1 kuadrat. Oke, selanjutnya kita ganti. Ini dia. X-nya dengan 0. Berarti F aksen 0 itu sama dengan, berarti 0, ini 0, berarti negatif 6. Dibagi dengan 0, berarti 1 kuadrat. Sama dengan 1. 1 kuadrat sama dengan 1, berarti negatif 6. Oke, selanjutnya ini F0, berarti Fx-nya itu adalah X kuadrat ditambah dengan 3, dibagi dengan 2X ditambah dengan 1, maka F0 sama dengan, berarti 0 kuadrat 0, berarti 3, dibagi dengan 2 kali 0, itu 0, berarti 1, sama dengan 3. Oke, kita tinggal substitusikan. Berarti F0 itu 3 ditambah dengan 2 dikali negatif 6. Berapa jadinya, nak? 3 dikurang dengan 12. Jawabannya negatif 9. Apa jawabannya, nak? B ya. B. Next, nomor 5. Oke, seperti ini. Ini juga bisa. Bisa kalian pakai U per V, bisa juga pakai cara yang pertamanya. Kalau cara pertama kan gini dia. Fx sama dengan, ini X kuadrat ditambah 6. Ini kan X pangkat setengah. Naikkan ke atas jadi negatif. Ya? Yes, Sir. Oke. Selanjutnya kita kalikan. Berarti X kuadrat dikali X pangkat setengah, berarti ini 4 per 2, jadinya X pangkat 3 per 2 ditambah dengan 6X pangkat minus setengah. Sehingga kita bisa turunkan. Berarti 3 per 2, X 3 per 2 dikurang 1, ditambah 6 dikali dengan min setengah, X min setengah dikurang dengan 1. Maka ini turunannya menjadi 3 per 2 X. 3 per 2 dikurang 1 berarti setengah. Yang ini habis. Berarti tinggal minus 3.
X pangkat minus 3/2. Oke, selanjutnya karena nggak ada nih optionnya, kita ganti F aksen X sama dengan, berarti ini 3/2 akar X dikurang 3 per. Di bawah jadi seperti ini dia. Kalau Bapak ubah ini kan jadinya gini. X pangkat 3/2. Jadi X pangkat 3/2 ini sama dengan X pangkat 2/2 ditambah dengan setengah. Berarti sama dengan kan X pangkat 2/2 dikali X pangkat setengah. Maka ini X pangkat 2/2 itu adalah 1, berarti X akar X. Sehingga ini kita bisa tulis F aksen sama dengan 3/2 akar X dikurang 3 per X akar X. Seharusnya ini jawabannya, ternyata di option tidak ada. Kalau di option tidak ada, maka kita bisa ubah yang ini. Sama-sama kita kalikan dengan akar X, berarti dirasionalkan. Berarti kalau dirasionalkan menjadi F aksen X sama dengan 3/2 akar X dikurang. Berarti kan akar X kali akar X itu adalah X, dikalikan dengan X ini, berarti menjadi negatif 3 per ini X kuadrat akar X. Inilah jawabannya. Ada nggak jawabannya? Sir. Oke, next. Masih ada waktu ya. Soal nomor 6. Bentuknya apa nih? Kali V. Pangkat N, Sir. Yes. Yang ini adalah U, yang ini adalah V kita misalkan. Oke. Berarti U aksennya itu sama dengan 2X, lalu V aksennya itu sama dengan, kita turunkan ini, berarti 3 dalam kurung 3X kurang 1, 3 dikurang 1, berarti ini adalah pangkat 2, dikali dengan turunan yang di dalam. Turunan yang di dalam itu 3X kurang 1 adalah 3. Maka ini menjadi 9 dalam kurung 3X kurang 1 pangkat 2. Sampai sini paham? Paham, Sir. Oke. Selanjutnya kita cari F aksen X, F aksen X sama dengan U aksen V ditambah dengan U V aksen. Sama dengan, kita masukkan. U aksennya adalah 2X, V-nya adalah 3X kurang 1 pangkat 3. Oke, ditambah U-nya itu adalah X kuadrat. Lalu V aksen, ini kita, V aksennya itu berarti dikali dengan 9, ini 3X kurang 1 pangkat 2. Oke, setelah itu gimana kalau seperti ini? Kan nggak mungkin ini 3X kurang 1 dikali dengan 3X kurang 1 dikali dengan 3X kurang 1 karena dia pangkat 3. Kan agak sulit kalau seperti itu. Benar nggak? Dikeluarkan 3X kurang 1 pangkat 2. Kita bisa lihat ini, nak, yang di sini dengan yang di sini sama ini. 3X kurang 1. Berarti kita bisa buat, di sini bisa X ya. Ini aja lah. 3X kurang 1 pangkat 2, lalu dikalikan. Kalikan dengan 2X dalam kurung 3X kurang 1, lalu ditambah dengan 9X kuadrat. Benar nggak? Benar, Sir. Kalau ini kita kalikan, ini kita kalikan gitu. Oke? Kita bisa lihat di sini ada X, di sini ada X. Kita keluarkan aja X-nya, karena nanti kalau gini jadi banyak dia. Jadi X dalam kurung 3X kurang 1 kuadrat, ini jadinya gini. Di sini jadinya 2 dalam kurung 3X kurang 1 ditambah dengan 9X. Ini sama dengan X dalam kurung 3X kurang 1 pangkat 2, yang ini adalah 6X kurang 2 ditambah dengan 9X. Gitu ya. Oke, sama dengan berapa jadinya? X dalam kurung 3X kurang 1 pangkat 2, berarti 6X ditambah 9X, itu adalah 15X dikurang 2. Seperti itu nih. Ada nggak jawabannya? Boleh, Sir. Good. Kira-kira nomor 6 bingung nggak? Bingungnya di mana? Perpecahan pangkat ya, Sir. Iya. Kita ambil gini, nak.
Karena Bapak gini, kalau kalian ini kali-kalikan, ini kan kalau kalian mau kalikan jadinya gini, 3x kurang 1, 3x kurang 1, 3x kurang 1. Ini kan panjang. Kita bisa lihat aja di sini. Ternyata ada yang sama setelah penjumlahan ini, ada yang sama dengan yang ini. Lalu kita letakkan di sini, nah, itu yang pangkatnya paling rendah. Ternyata ini pangkat 2. Kita tulis saja di sini pangkat 2. Lalu kita olahlah supaya nanti yang ini dikali dengan ini hasilnya ini. Bisa dipahami kan? Bisa, Sir. Oke. Nomor 7. Satu soal lagi lah. Nomor 7, kalau seperti ini gimana? Kita bisa kerjakan pakai cara apa nih? U kali V. Oke, good. U kali dengan V. Yang ini kita U, yang ini adalah V. Berarti Bapak bisa cari U-nya itu adalah X, maka U aksennya adalah 1. Oke. V-nya itu sama dengan akar 2X kuadrat ditambah dengan 3. Jadi anak Bapak sekalian, untuk mengerjakan ini sebenarnya ada rumus cepatnya, tapi nanti aja lah ya. Ini kita bisa ubah V sama dengan 2X kuadrat ditambah dengan 3, pangkat setengah. Sehingga V aksen sama dengan, sama ini, bentuknya adalah gini, U pangkat N bentuknya. Bentuknya U pangkat N, berarti setengah dalam kurung 2X kuadrat ditambah dengan 3, ini berarti setengah dikurang 1, dikali dengan turunan yang di dalam. Berapa turunan yang di dalam? 4X. Oke, turunan yang di dalam ini adalah 4X. Berarti ini habis. Berarti tinggal 2X ya, 2X per, yang ini pangkat berapa? Kan minus setengah. Iya, nak? Iya, Sir. Oke, kita letakkan di bawah. Berarti menjadi akar dari 2X kuadrat tambah 3. Itu dia turunannya. Oke, selanjutnya kita cari pakai rumus Y aksen sama dengan U aksen V ditambah dengan UV aksen. Oke, Y aksen sama dengan U aksennya adalah 1. V-nya adalah ini. Akar 2X kuadrat ditambah dengan 3. Ditambah U-nya adalah X. V aksen. Ini adalah V aksennya. Oke, berarti dikali dengan 2X per akar dari 2X kuadrat tambah 3. Oke, sampai di sini gimana, nak? Sampai di sini kita kali silang. Kalau ini dikali silang, akarnya kan habis. Biasanya kan gini dia, kalau misalnya setengah ditambah 3/4, nah ini kan bisa kali silang misalnya 4. Ini kali ini jadi tambah 6 per 4 kali ini. Berarti adalah 8. Kan gitu kan? Yes, Sir. Oke, kalikan. Kalau dikalikan berarti akarnya hilang ya, menjadi 2X kuadrat ditambah dengan 3, ditambah dengan, ini kan per 1. Berarti tambah dengan 2X kuadrat, dibagi dengan akar dari 2X kuadrat ditambah dengan 3. Ada pertanyaan sampai di sini? Enggak, Sir. Oke, selanjutnya kita jumlahkan 2X kuadrat ditambah dengan 2X kuadrat. Berarti sama dengan 4X kuadrat ditambah dengan 3. Yang ini kan sama saja dengan ini. 2X kuadrat ditambah 3 pangkat setengah. Benar nggak? Benar, Sir. Oke, selanjutnya kita naikkan ke atas. Pangkatnya jadinya negatif, berarti 4X kuadrat ditambah dengan 3 dikali dengan 2X kuadrat ditambah dengan 3 pangkat minus setengah. Oke, seperti itu. Ada nggak jawabannya? Bola, Sir. Oke. Susah nggak nomor 7, nak? Karena bentuknya akar ya. Iya, Sir. Jadi bisa kalian cari cara cepatnya gini, nak, kalau bentuk akar. Misalkan Y sama dengan akar U, maka ini turunannya gini. U aksen per 2 akar U. Tulis lagi soalnya. Berarti kalau yang ini,
kita cari pakai cara cepat yang ini, misalnya Y sama dengan, Y aksen sama dengan turunan di dalam, 2X kuadrat tambah 3, turunannya berapa? 4X. Oke, 4X. Tulis lagi, 2 baru tulis soalnya lagi. Ini habis. Maka sama dengan 2X per akar dari 2X kuadrat tambah 3. Kan sama hasilnya. Boleh kalian pakai rumus yang ini ya. Berarti kalau Y sama dengan akar U, Y aksennya adalah U aksen per 2 akar U. Boleh gunakan pakai cara itu. Lebih cepat dia. Oke, Bapak kira sampai di sini ya. Sekian dan terima kasih. Mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.